Baik, salam saudaraku yang saya kasihi. Pada kesempatan ini kita akan mereview pernyataan salah seorang mualaf yang dengan sadar betul dia menyatakan bahwa tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Tuhan Yesus, atau dalam katanya di channelnya itu bahwa tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita cek tayangan video berikut ini. Dan saya pribadi tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam setiap video saya. Dan saya pribadi tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam setiap video saya. Yang dengan sadar betul dia menyatakan bahwa tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Tuhan Yesus. Anda sudah baca Bible Anda, dan inilah dosa Yesus yang saya ungkapkan: mencuri. Anda sudah baca Bible Anda, dan inilah dosa Yesus yang saya ungkapkan: mencuri. Adalah Yesus melanggar lagi satu dari 10 hukum Taurat. Berarti ada 3 dosa Yesus yang Yesus lakukan ya. Dari 10 hukum ini Yesus melanggar hukum yang kelima. Yesus tidak menghormati, Yesus tidak mengakui, dan Yesus tidak mengenal ibunya sendiri serta saudara-saudaranya. Setelah kita melihat dan menyaksikan tayangan video tersebut, apa yang menjadi kesimpulan kita, yang ada di hati kita, di pikiran kita, mengenai seorang mualaf yang mengatakan hal demikian? Apakah bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya dengan omongan-omongan yang seperti itu, gonggongan-gonggongan seperti itu? Oke, kalau menurut saya, berbicara tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak pernah merendahkan atau tidak pernah mengolok-olok Yesus Kristus, maka ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, memberikan tanggapan atau komentar singkat mengenai pernyataan seorang mualaf ini. Yang pertama adalah, memang kalau sudah menjadi kebiasaan dalam berbohong itu adalah sangat susah dan sangat sulit untuk keluar dari zona itu. Karena kenapa? Sudah terbiasa ngibul dan bohong, dan itu sudah tertanam dalam dirinya, sehingga ocehannya, omongannya juga pun penuh dengan kebohongan. Maka tidak ada kata berhenti. Maka saya percaya orang yang melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh si mualaf channel ini, tidak ada kata lain selain Anda sungguh-sungguh bertobat dan berhenti ocehan gogongan Anda yang sering mengatakan dan sering melakukan kebohongan, terutama membahas tentang iman kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, memang kalau kita sudah berada dalam pemahaman yang baru, tempat yang baru, pengertian yang baru, memang kita susah untuk memperoleh bahan atau materi yang bisa kita berikan pemahaman, pencerahan, atau ceramah kita kepada orang lain. Karena kenapa? Ya, kita masih belum tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Ya, mau tidak mau kita harus ngoceh dan omong kosong. Sehingga ya, untung-untunglah kita masih bisa berbicara dengan omong-omong kosong yang sering kita lakukan. Poin yang ketiga adalah, yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, saya tidak pernah sakit hati kepada setiap orang yang begitu menghina, begitu menjelekan, begitu memfitnah Tuhan Yesus. Tetapi ingat, saya mempunyai tanggung jawab sebagai hamba Kristus untuk menjawab Anda, untuk memberikan penerangan kepada Anda, untuk menjelaskan kepada Anda setiap ocehan dan omong kosong yang Anda lakukan, yang Anda lemparkan kepada iman kekristenan. Maka saya kira semua juga orang Kristen setuju dengan hal ini, bahwa kita tidak pernah sakit hati kepada mereka yang begitu memfitnah, begitu menjelekan, begitu mengoceh omong kosong tentang iman Kristen. Apalagi mereka begitu menghina Tuhan Yesus. Karena kenapa? 2021 tahun yang lalu,
orang yang sama juga telah melakukan hal demikian. Mereka begitu memfitnah Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus, dan juga mereka begitu menjelekkan Tuhan Yesus. Maka ini kita mengerti bahwa kenapa bisa terjadi. Kita melihat bahwa karena akar dosa yang telah semua merasuki manusia, telah memenuhi semua manusia, mau tidak mau harus melakukan hal ini. Tetapi ada kabar gembira bagi Anda yang sering melakukan hal ini. Saya percaya kita melakukan hal ini dan juga Anda melakukan hal itu karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi ada kabar gembira bagi Anda bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan juga dosa saudara. Dan pada hari yang ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan dia akan datang nanti untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Maka bagi Anda yang belum percaya dan belum menerima dia sebagai juru selamat, maka saya mau mengatakan kepada Anda bahwa di dunia ini ada begitu banyak nabi. Tetapi saya mau katakan kepada Anda bahwa walaupun begitu banyak nabi, tetapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Anda percaya dan menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.